Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Trifajarianti dengan NIM 202211003 dari Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Gombong. Di sini, saya akan menjelaskan penerapan hukum pidana internasional pada kejahatan perang oleh Israel kepada Palestina. Tujuan saya dalam membuat video ini agar kita dapat tahu bagaimana sih penerapan hukum pidana internasional terhadap kejahatan perang oleh Israel kepada Palestina. Sebelum sebelum menuju ke materi, apakah teman-teman sudah tahu apakah hukum pidana internasional itu? Jika belum, saya akan jelaskan pada video ini. Nah, hukum pidana internasional adalah cabang hukum yang mengatur kejahatan-kejahatan bersifat internasional atau melibatkan lebih dari satu negara serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut. Dengan mempelajari hukum pidana internasional, kita dapat mengetahui bagaimana kejahatan internasional yang ada di dunia, seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Hukum pidana internasional juga memungkinkan kita untuk memahami proses penegakan hukum di tingkat internasional, termasuk institut penegak hukum pidana internasional, ada ICC, yaitu berdasarkan Statuta Roma, ICC berwenang mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional serius seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Kemudian ada pengadilan ad hoc seperti pengadilan Yugoslavia dan Rwanda. Dan yang terakhir ada pengadilan hibrida, menghubungkan unsur-unsur hukum domestik dan internasional. Nah, hukum pidana internasional juga membantu kita eh, bagaimana memahami komunitas internasional menurut individu yang berdasarkan atas kejahatan internasional dan upaya untuk menciptakan keadilan. Kemudian, hukum pidana internasional juga memberikan perspektif kritis terhadap bagaimana hukum internasional berinteraksi dengan hukum domestik, serta bagaimana negara-negara menyeimbangkan kedaulatan mereka dengan kewajiban internasional. Kita juga dapat memahami bagaimana hukum nasional dan hukum internasional saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Mempelajari hukum pidana internasional juga dapat meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu hak asasi manusia seperti pelanggaran HAM berat dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum pidana internasional juga menjelaskan sejarah hak veto di PBB seperti Liga Bangsa-Bangsa, pembentukan PBB, dan hak veto. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang konflik perang Israel kepada Palestina. Menurut beberapa sumber, konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung sejak abad ke-20. Sejarah menunjukkan bahwa berbagai faktor telah menyebabkan konflik tersebut, termasuk isu wilayah, agama, sejarah, dan politik. Namun, konflik ini kembali memanas setelah serangan tiba-tiba dari Hamas pada Sabtu 7 Oktober 2023 yang meluncurkan ribuan rudal dari Gaza menuju selatan Israel. Hal ini mendorong Israel untuk mendeklarasikan perang, yang berartikan bahwa militer Israel telah diberikan izin untuk menggempur pertahanan Hamas di Gaza. Tercatat bahwa jumlah korban Israel yang tertinggi dalam 2 minggu pertama perang dan stabil sejak hari ke-17 penyerangan. Namun, korban dari Palestina selalu relatif tinggi, ditinjau dari jumlah korban tewas dan luka-luka yang dialami kedua belah pihak. Perang tersebut berdampak lebih besar terhadap Palestina terhadap Israel. Peristiwa terburuk yang pernah terjadi di Palestina terjadi pada tanggal 24 sampai 25 Oktober 2023, yakni ketika 1.460 warga Gaza tewas dalam waktu 48 jam. Angka ini menyumbangkan 17,1% dari seluruh kematian warga Palestina di Gaza. Baru-baru ini,
Pada tanggal 26 Mei 2024, Israel menyerang kompleks pengungsian warga Palestina di Rafah yang menyebabkan penewasan puluhan orang sehingga sangat menyita perhatian global. Dilaporkan melalui kantor media Gaza bahwa Israel melepaskan 7 bom berat seberat 900 kilogram serta rudal ke kamp pengungsian, di mana tempat pengungsian yang terbakar tersebut masih berisikan penghuni di dalamnya selama penyerangan berlangsung. Selanjutnya, adapun kejahatan perang yang dilakukan Israel kepada Palestina, yaitu yang pertama, genosida. Pembunuhan massal atau genosida telah secara jelas dilarang dalam pasal 47 Konvensi Jenewa pada tahun 1949. Kedua, menawan anak-anak. Pelanggaran juga terjadi manakala Israel menawan sebanyak 465 anak-anak, kewajiban internasional tentang subjek tawanan yang diatur oleh Pasal 31 Konvensi Jenewa. Pasal ini secara tegas menetapkan perlindungan khusus bagi anak-anak dalam situasi konflik, mengakui hak-hak mereka yang perlu dihormati dan dilindungi. Kemudian yang terakhir, pembatasan persediaan makanan dan kesehatan. Israel kembali melanggar Konvensi Jenewa tentang pelanggaran pembatasan persediaan makanan dan kesehatan yang dijamin pada pasal 55 Konvensi Jenewa. Tindakan Israel ini berupa hambatan dan menyulitkan pihak luar untuk memberikan persediaan makanan dan kesehatan. Selanjutnya, penerapan hukum pidana internasional terhadap konflik tersebut berdasarkan sudut pandang dari hukum pidana internasional, konflik permasalahan antara Palestina dan Israel merupakan bentuk kejahatan internasional, yakni kejahatan pada kemanusiaan, yang menjadi bagian dari keempat bentuk kejahatan internasional yang terdapat dan diatur dalam Statuta Roma tahun 1998. Statuta Roma adalah traktat atau perjanjian internasional yang dibentuk untuk mendirikan sebuah pengadilan, yaitu ICC dengan tujuan untuk mengatur mengenai yurisdiksi pengadilan internasional. Maksudnya pengadilan pidana internasional, agar dapat menjaga dan menciptakan perdamaian dunia. Peran ICC adalah berusaha untuk melengkapi, bukan menggantikan peran pengadilan nasional. ICC adalah pengadilan pidana permanen pertama di dunia. Oleh karena itu, konflik permasalahan yang terjadi di Palestina menjadi kewenangan dan yurisdiksi ICC untuk menanganinya. Karena konflik yang terjadi di Palestina merupakan bentuk kejahatan internasional, yaitu kejahatan terhadap manusia yang menyebabkan banyaknya penduduk menjadi korban dalam konflik ini. Selanjutnya, apa sih pentingnya penerapan hukum pidana internasional dalam konflik Israel kepada Palestina? Di sini saya akan menjelaskan, yaitu penerapan hukum pidana internasional dalam konflik Israel dan Palestina merupakan langkah penting untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Adapun beberapa alasan penting penerapan hukum pidana internasional dalam konteks ini, yaitu yang pertama, perlindungan warga sipil, kemudian yang kedua, mendorong perdamaian, dan yang terakhir, mencegah impunitas. Baik, kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan adalah agresi Israel ke Palestina telah melanggar hukum humaniter internasional mengenai tata cara berperang serta perlindungan penduduk sipil dalam sengketa bersenjata. Israel telah melakukan serangan membabi buta yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, prinsip pembatasan, dan prinsip pembedaan sehingga dapat dikatakan bahwa Israel melakukan kejahatan perang. Masyarakat internasional masih kesulitan untuk mengadili Israel atas kejahatan yang dilakukan kepada Israel belum ratifikasi Statuta Roma pada tahun 1998. Kemudian adapun saran yang saya ajukan dalam materi ini yaitu untuk menghukum negara yang melakukan kejahatan perang seperti Israel, masyarakat internasional dapat melakukan beberapa tindakan alternatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemutusan hubungan diplomatik dan hubungan lainnya dengan Israel, tindakan blokade yang dilakukan secara kolektif oleh negara-negara atau aktor-aktor internasional lainnya,
Dan yang ketiga, menerapkan prinsip yurisdiksi universal, di mana setiap negara mempunyai kewenangan untuk mengadili setiap pelaku tindak pidana yang termasuk kejahatan serius tanpa memandang siapa pelakunya, kapan, dan di mana kejahatan tersebut dilakukan. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.